Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita Matematika Dasar, masih dengan materi logika. Kali ini kita masuk ke penarikan kesimpulan ya. Penarikan kesimpulan atau inferensi ya. Atau juga argumen ya. Disebut juga argumen. Oke ya. Jadi argumen adalah suatu pernyataan tegas yang diberikan oleh sekumpulan proposisi. Perhatikan ini. Misalnya proposisinya S1, kemudian S2, kemudian S3, sampai S berapa, ya kan? Nah, ini semua disebut dengan premis ya, disebut dengan premis. Jadi argumen adalah suatu pernyataan tegas yang diberikan oleh sekumpulan proposisi atau pernyataan ya. Proposisi atau pernyataan, misalnya S1, S2, S3. Nah, itu S1, S2 pernyataan ini disebut premis. Jadi S1, S2, S3 dan seterusnya yang merupakan pernyataan itu disebut premis. Nah, dari premis-premis ini akan menghasilkan proposisi key ya, atau proposisi kesimpulan. Misalnya bisa key, bisa S. Nah, ini ya. Nah, ini dia lambangnya. Ini dia tanda begini. Itu berarti kesimpulan ya, kesimpulan atau konklusi ya. Konklusi kesimpulan. Jadi tandanya begini ya. Ini sama dengan konklusi atau kesimpulan. Konklusi ya, atau kesimpulan ya. Oke. Jadi argumen, saya ulangi lagi, adalah pernyataan tegas yang diberikan oleh sekumpulan proposisi. Misalnya S1, S2, S3 dan seterusnya yang disebut premis, ya kan? Premis atau hipotesa atau asumsi ya, asumsi ya, yang menghasilkan proposisi dan menghasilkan proposisi. Misalnya di sini S, proposisinya misalnya S sama dengan proposisi yang menghasilkan proposisi S ya, proposisi S ya, yang disebut dengan konklusi atau kesimpulan. Nah, jadi statement S1, S2 ini kemudian dia menghasilkan sebuah kesimpulan. Ini kesimpulannya adalah S. Lambang kesimpulannya, tanda kesimpulan ini ya, seperti ini. Ini ya. Oke ya, bisa ya. Penarikan kesimpulan ini disebut argumen ya. Ini dia ya, disebut argumen. Argumen ya, argumentasi ya. Oke, argumentasi. Suatu argumentasi dikatakan sah atau valid ya. Suatu argumentasi dinyatakan sah atau dikatakan sah atau valid bila konjungsi dari premis-premisnya berimplikasi konklusi. Nah, jadi bila konjungsi, tahu konjungsi kan? Konjungsi apa? Dan ya. Konjungsi itu apa? Dan ya kan? Oke. Jadi saya ulangi, suatu argumentasi dikatakan sah atau valid bila konjungsi ya, bila konjungsi dari premis-premis ini premis-premisnya. Contoh ini ya, ini premis-premisnya
berimplikasi konklusi. Jadi berimplikasi kesimpulan ya. Jadi dia berimplikasi kesimpulan atau konklusi ya. Sebaliknya, suatu argumen dikatakan tidak sah atau tidak valid atau invalid ya. Bila konjungsi dari premis-premisnya tidak berimplikasi konklusi. Jadi apabila konjungsi dari S1, S2 dari premis-premisnya ini itu dia tidak berimplikasi konklusi, tidak berimplikasi kesimpulan, ya. Jadi dia tidak disebut, argumentasinya tidak valid, ya, atau tidak sah atau invalid, ya. Oke ya, bisa dipahami ya, bisa dipahami saya kira ya nih ya. Ini dia yang disebut dengan argumentasi ya, suatu pernyataan tegas yang diberikan oleh sekumpulan proposisi atau statement atau pernyataan S1, S2 yang menghasilkan proposisi S ya, menghasilkan proposisi S yang disebut konklusi ya, yang disebut konklusi. Oke, bisa dipahami ya. Suatu argumentasi dikatakan sah dan valid atau valid bila konjungsi daripada premis-premisnya ini S1, S2, S3 dan seterusnya itu berimplikasi konklusi ya, berimplikasi konklusi. Sebaliknya suatu argumen tidak dikatakan tidak sah atau tidak valid atau invalid bila konjungsi daripada statement-statementnya ini atau pernyataan-pernyataan ini atau premis-premisnya ini tidak berimplikasi tidak berimplikasi konklusi ya. Bisa paham ya? Saya kira bisa. Oke. Perhatikan ini dia misalnya contoh dari statement atau contoh dari pernyataan ya. Pernyataan 1, pernyataan 2, some animal can reason, man is an animal ya. Berarti lihat nih S1 pernyataan 1, S2 pernyataan 2, S kesimpulan. Jadi kesimpulannya man can reason ya. Oke, perhatikan some animal can reason. Man is animal. Man can reason. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini dia ya, ini dia. Jadi ini ada pernyataan 1, pernyataan 2, kemudian menghasilkan sebuah konklusi atau kesimpulan ya. Bisa dipahami ya? Saya kira bisa ya, nggak susah-susah sekali ya nih ya. Untuk menarik untuk simbol dari kesimpulan itu kita bisa memakai lambang ini ya, atau bisa juga kita memakai lambang titik 3 begini ya. Nanti kita akan sering memakai lambang titik 3 ini sebagai menandakan dia sebuah kesimpulan ya. Jadi ini arti dua-duanya berarti kesimpulan. Kesimpulan atau konklusi ya. Jadi ini berarti jadi kita akan sering pakai titik 3 ini, itu berarti konklusi atau kesimpulan ya. Oke, untuk mengetahui suatu argumen apakah valid atau tidak, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan premis dan konklusi argumen ya. Tentukan premis, ini premisnya ya. S1 sini kan, some animal can reason. Premis 2-nya man is an animal. Mungkin ada nanti premis 3-nya, S3-nya, premis 4-nya segala macam ya. Kemudian baru nanti ada konklusi argumennya. Apa konklusi argumennya? Konklusi argumennya adalah man can reason ya kan. Beberapa binatang dapat berpikir ya, dapat berpikir. Kemudian manusia adalah binatang. Manusia dapat berpikir ya. Beberapa binatang dapat berpikir, manusia adalah binatang.
manusia dapat berpikir. Ini contoh saja ya, ini contoh saja berpikir logis. Jadi karena manusia dianggap adalah binatang, sedangkan beberapa binatang dapat berpikir, maka manusia termasuk yang dapat berpikir. Jadi ini sebagai contohnya aja ya. Oke ya, bisa dibayangin ya. Bisa dibayangin ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk mengetahui suatu argumen apakah valid atau tidak, maka langkah-langkahnya adalah tentukan premisnya. Ini kita sudah menentukan premis 1, premis 2. Premis 1 some animal can reason, premis 2 man is an animal, kemudian baru ada konklusinya, man can reason. Oke ya. Kemudian buat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua premis dan konklusi. Nah, nanti kita belajar ya, kita akan membuat tabelnya. Tabelnya kan ingat tadi ya, tadi dia premis-premis ini dikatakan sah atau valid bila konjungsi, ini tadi kan konjungsi dan ya. Jika konjungsi dari premis-premis ini, jadi konjungsi dari S1, S2 ya kan. Konjungsi itu dan ya. Jadi konjungsi dari S1, S2 kalau kita gabungkan dengan dan ya kan, dengan konjungsi, dia berimplikasi konklusi, berimplikasi kesimpulan. Ya, jadi nanti ada tabelnya. Jadi ini S1 ya kan, argumentasi statement 1, pernyataan 1, kemudian pernyataan 2, kemudian kita gabungkan, kita konjungsikan, dia nanti ada kesimpulannya ya. Ya, dia berimplikasi konklusi. Ingat ya, berarti ada apa? Ada, nanti kita akan berhubungan dengan konjungsi, kemudian kita berhubungan dengan implikasi ya. Jadi suatu argumen dikatakan sah atau valid bila konjungsi ya kan, dari premis-premis ini berimplikasi ya, konjungsi dari premis-premis ini berimplikasi, ini dia kan implikasi konklusi ya. Jadi berimplikasi kesimpulan ya. Bisa dipahami ya. Saya kira bisa ya, kita masuk saja. Kemudian masih ada lagi. Kemudian carilah baris kritis ya, yaitu baris di mana semua premis bernilai benar. Jadi dia premisnya harus bernilai benar ya. Carilah baris kritis, yaitu baris di mana semua premis bernilai benar. Dalam baris kritis tersebut, jika nilai kesimpulannya semuanya benar, maka argumen tersebut valid. Jika di antara baris kritis tersebut ada baris dengan nilai konklusi salah, maka argumen tersebut tidak valid. Oke? Mungkin masih sulit dibayangkan, nanti kita langsung ke aturan penarikan kesimpulannya ya. Oke? Oke, baiklah, kita masuk ke aturan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan pertama yang akan kita pelajari adalah modus ponen ya. Jadi nanti ada modus ponen, ada modus tollens, ada silogisme ya. Jadi ada beberapa, cuman yang akan kita tekankan di tiga aturan penarikan kesimpulan itu, yaitu modus ponen, modus tollens, dan silogisme ya. Jadi tiga itu kita tekankan di situ, tapi kita akan pelajari juga yang lainnya ya. Oke ya. Oke. Kita masuk ke modus aturan penarikan kesimpulan. Oke. Aturan penarikan kesimpulan. Oke ya. Pertama, modus ponen ya. Modus ponens.
atau disingkat MP. Ya. Rumusnya apa? Ya, rumusnya premis 1 ya. Jika P maka Q. Oke. Premis 2 P. Oke. Maka kesimpulannya, saya bilang tadi ya, kita pakai yang titik 3 sebagai lambang kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah Q. Oke. Rumus, kalian ingat aja rumus modus ponens, premis satunya atau argumentasi satunya ya. Jika P maka Q. Oke. Sedangkan premis 2-nya P. Maka kesimpulannya atau konklusinya adalah Q. Oke, bisa ya? Ini kalian hafal ya, rumus modus ponens ini. Jika P maka Q. Ingat nih, kita pakai apa? Pakai implikasi. Ini pakai implikasi. Premis pertama pakai implikasi. Jika P maka Q. Premis 2 P, maka kesimpulannya adalah Q. Oke. Oke. Nah, tadi kita ingat ya, tadi suatu argumen dikatakan sah dan valid atau valid bila konjungsi ya, dari premis ini dan premis ini berimplikasi konklusi. Jadi apa? Jadi kalau digabung pakai konjungsi jadinya apa? Jadinya jika P maka Q, ya kan? Oke. Oke, ini kita kasih ini aja ya. Kita kasih apa supaya gampang dipahami. Digabungkan dengan konjungsi dan ya. Ya kan? P-nya digabungkan premis 1, premis 2 digabungkan dengan konjungsi, ya kan? Oke ya. Oke. Maka kesimpulannya adalah Q. Maka kesimpulannya adalah Q. Oke? Bisa? Jika premis 1, ya kan? Jika premis 1, ya kan? Jika premis 1 dikonjungsikan dengan premis 2, ya kan? Kemudian diimplikasikan, maka implikasinya berimplikasi, maka dia akan berimplikasi konklusi atau kesimpulan. Nah, inilah dia bentuknya. Bisa ya? Bisa ya? Jadi dia digabungkan dengan konjungsi. Ini dia, ini digabungkan dengan konjungsi. Ini ya, ini konjungsi ya. Digabungkan dengan konjungsi. Ya kan? Oke ya. Digabungkan dengan konjungsi. Kemudian berimplikasi Q. Konklusi. Oke, kita buat tabelnya ya. Kita buat tabelnya. Kita buat tabelnya. P, I, benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. Ya. Oke, apa yang kita butuhkan dari sini? Kita butuhkan adalah implikasi P ke Q ya. P implikasi Q ya. Oke ya. Kemudian apa lagi kita butuhkan? Tidak ada ya. Tinggal nanti kita gabung-gabungkan aja kan. Berarti P implikasi Q, kemudian P implikasi Q ini kita gabung, kita konjungsikan dengan P ya. Berarti ini P ya. P implikasi Q, ya kan? Kita gabungkan dengan dengan P ya. Kita dankan dengan P, kita konjungsikan dengan P. Kemudian apa lagi? Baru ini ya, ini. Baru kemudian hasil ini kita implikasikan konklusi ya. Ya. Jadi jika P maka Q, konjungsi P diimplikasikan berimplikasi konklusi ya, berimplikasi konklusi. Oke, kita coba aja. Kita buktikan ya, kalau dia benar semua ini berarti
Berarti apa? Kalau dia benar semua ini berarti betul argumentasinya ya. Oke ya, kita coba ya. P implikasi Q. Jika P maka Q. Benar ya. Salah, benar, benar. Masih ingat ya? Ini nggak usah saya bahas lagi ya, masih ingat ya? Oke, sekarang dan. Jadi ini dan P, ini dan ini dan ini ya. Nah, B dan B. B dan B pasti benar. S dan B. Dan ingat ya, ingat dan. Ingat satu pipa, satu pipa dengan dua keran ya. Jadi dia harus dua kerannya terbuka baru dia benar ya. Berarti B dengan S salah ya, apalagi B dengan S salah ya, apalagi kalau dia S sama S ya kan. S sama B salah, B sama S salah, B sama S salah, apalagi kalau dia sama-sama S ya. Oke ya. Nah, sekarang apa? Sekarang kita implikasikan. Jadi hasil ini ya, ini kita implikasikan sama Q. Ini kita implikasikan dengan Q ya. Ini kita implikasikan dengan Q. Jika B maka B berarti dia benar. Jika S maka S berarti dia benar. Jika S maka B berarti dia benar. Jika S maka B ya. Jika S maka S berarti dia benar. Oke ya. Bisa ya? Berarti dia benar semua. Berarti dia tautologi. Tautologi. Berarti argumentasinya adalah benar. Bisa dipahami ya? Saya kira bisa ya. Bisa dipahami saya kira. Tahu ya? Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya benar ya. Jadi ini modus ponen ini ya berarti benar dia. Bisa dipahami ya? Saya kira bisa. Jadi dia harus betul, harus tautologi. Betul kan tautologi ya? Masih ingat ya? Pembahasan kita tentang tautologi. Jadi dia harus bersifat tautologi. Oke. Ya, bisa ya. Argumen, suatu argumentasi dikatakan sah dan valid atau valid bila konjungsi ya, ini konjungsinya. Konjungsi dari premis 1 dan premis 2 ya kan? Berimplikasi, ingat ini implikasi, berimplikasi konklusi dan dia harus nilainya tautologi, harus nilai hasilnya adalah benar. Oke? Dengan kata lain, suatu argumen dikatakan valid apabila untuk sembarang pernyataan yang disubstitusikan ke dalam premis, jika semua premis benar, maka konklusinya juga benar. Sebaliknya, jika semua premis benar, tapi konklusinya ada yang salah, maka argumennya tersebut dikatakan invalid atau salah. Saya, jadi dia ujungnya harus tautologi. Jadi suatu argumen dikatakan valid jika dan hanya jika proposisi ini ya, proposisi ini itu adalah sebuah tautologi. Kalian ingat ini aja ya, pokoknya hasil akhirnya ini harus tautologi ya. Itu baru dia argumentasinya benar ya. Atau argumentasinya valid ya. Oke ya, bisa ya. Saya kira bisa ya. Oke, tinggal kita buat dalam bentuk kalimat, ya kan? Tinggal kita buat dalam bentuk kalimat. Misalnya apa? Kita ambil contoh. Apa contoh yang mau kita ambil? Yang gampang-gampang. Kita ambil contoh yang gampang-gampang. P1 oke ya, premis 1 bisa pakai S1, bisa pakai P1, terserah kalian ya. Jika matematika dasar mudah, kita singkat aja ya, MD ya.
jika matematika matematika dasar mudah, ya, jika matematika dasar mudah, maka mahasiswa PGMI lulus semua. Oke ya. Kemudian P2-nya apa? Matdas mudah. Matdas mudah. Oke ya. Nih ya. Oke, P-nya apa? P-nya kita uraikan dulu ya. P-nya ini dia, proposisi kalimat asalnya ya, kalimat proposisi asalnya P dan Q ya, P Q ya. Oke. P matematika mudah ya, matdas mudah. Oke ya. Kemudian Q mahasiswa PGMI lulus semua. Oke ya. Ini ya. Ini dia. Ini dia proposisi awalnya, pernyataan awalnya ini dia. Matdas mudah, mahasiswa PGMI lulus semua. Oke. Kemudian kita masuk ke rumus. Kita masuk ke dalam rumus modus ponens ya. Jika matematika ini kan ya, jika matematika mudah, maka mahasiswa PGMI lulus semua. Perhatikan ya. Kemudian premis kedua, P apa? Matdas mudah, matematika dasar mudah. Matematika dasar mudah, ya kan? Bisa paham ya? Bisa paham kalian ya? Bisa paham saya kira ya. Oke ya. Bisa ya. Oke. Oke, ini dia premis 1, premis 2. Oke ya. Oke. Jadi dasarnya ini dia, dasarnya ini. P matematika dasar mudah, Q mahasiswa PGMI lulus semua, ya kan? Kemudian kita masukkan ke dalam rumus apa? Rumus modus ponens ya, MP ya. Yaitu premis satunya adalah jika P maka Q, ya kan? Jika matematika mudah, jika matematika dasar mudah, maka mahasiswa PGMI lulus semua. Kemudian kita lihat premis 2-nya. Apa premis 2-nya? Premis 2-nya adalah P matematika mudah, ya kan? Matematika mudah. Nah, kesimpulannya apa di rumus modus ponens? Apa kesimpulannya? Konklusinya apa? Konklusinya Q. Q itu apa? Q itu adalah mahasiswa PGMI lulus semua. Jadi konklusinya apa? Konklusinya adalah mahasiswa PGMI lulus semua. Oke, bisa dipahami ya? Saya kira mudah ya dipahami ya. Modus ponens ini ya. Jadi kita ada proposisi seperti ini, kemudian kita masukkan ke rumus modus ponens ya, aturan penarikan kesimpulan modus ponens, ya kan? Oke. Jika P maka Q, jika matematika dasar mudah, maka Q, maka mahasiswa PGMI lulus semua. Kemudian premis 2-nya P
Premis 2-nya adalah matematika dasar mudah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Ki. Di rumus modus ponen ini kesimpulannya lagi. Apa itu? Mahasiswa PGMI lulus semua. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalian hafal rumusnya. Kalau kalian nggak hafal rumusnya, nggak bisa kalian kerjakan. Jadi dia apa? Kalian perhatikan di sini ya, di lambang ini, di notasi ini, dia premisnya ini itu dia konjungsi ya. Kedua premis ini dikonjungsikan, kemudian dia berimplikasi ki ya, berimplikasi konklusi ya, konklusi atau berimplikasi kesimpulan. Bisa ya? Oke ya. Kita masuk ke modus kedua, yaitu ke aturan penarikan kesimpulan kedua, yaitu modus tollens ya. Oke. Modus tollens ya. Tadi modus ponen udah, sekarang modus tollens. Modus tollens. Ini ya, modus tollens atau MT. Oke. Ini dia. Ya. Makanya kita hafal rumusnya dulu. Apa rumus modus tollens? Premis 1. Jadi kan harus hafal rumusnya ya. Premis 1, jika P maka Q. Kemudian premis 2 ya, premis 2 ingkar Q. Ingkar Q. Kalian lihat ya, jangan sampai terbalik-terbalik nih ya. Maka kesimpulannya adalah ingkar P. Perhatikan. Modus tollens kalian perhatikan. Premis satunya jika P maka Q. Premis 2-nya ingkar Q. Maka kesimpulannya adalah ingkar P. Oke. Apa tadi aturan daripada penarikan kesimpulan? Suatu argumentasi dikatakan sah dan valid atau valid bila konjungsi ya, bila konjungsi dari premis 1, dari premisnya ini, premis 1 dan premis 2 ya kan, berimplikasi konklusi. Ya, masih sama ya. Jadi bisa kan, bisa kita buat notasinya ya kan? Notasinya supaya gampang kita buat tabel. Apa notasinya? Berarti P, jika P maka Q, kemudian premis 1 digabungkan dengan apa? Dengan konjungsi ya. Dan ya. Dengan premis 2, ingkar Q ya. Oke. Oke, kemudian dia apa? Berimplikasi konklusi, berimplikasi kesimpulan, yaitu ingkar P. Bisa ya? Bisa ya? Bisa kalian ya? Jadi dia kan aturannya premis 1 itu digabung dengan premis 2 dengan konjungsi ya kan, dengan dan. Nah, ini dia kita gabung dengan dan. Kemudian dia berimplikasi konklusi, berimplikasi ini kan implikasi nih, berimplikasi konklusi. Konklusinya apa? Ingkar P. Nah, inilah dia notasinya atau apa rumusnya yang mudah, agar mudah kita buat tabelnya. Nah, dari sini tinggal kita buat tabelnya. Ya, tinggal kita buat tabelnya. Oke, saya buat sini aja ya, nggak apa-apa ya. Numpuk-numpuk ya. Oke. Oke. P Q BB SS. Nih, BS ya. Apa dia yang pertama? Pertama ini jika P maka Q, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Premis ini yang jika P maka Q, premis 1 ini itu kita gabungkan dengan dan, dengan konjungsi, dengan ingkar, dengan premis 2, yaitu ingkar Q. Berarti apa? Berarti P jika P maka Q itu kita konjungsikan dengan ingkar Q.
Oh, berarti kita harus punya ingkar key. Perhatikan. Nah, jadi kalian harus perhatikan dulu kebutuhan kalian apa aja di sini. Ternyata kita butuh juga ingkar P dan ingkar key. Oke, jadi nggak bisa kalian buat langsung begini, ya. Jadi kalian harus buat dulu yang kalian butuhkan. Jadi kalian lihat dulu kebutuhannya apa. Oh, kita perlu ingkar key, ingkar P, dan kita juga perlu implikasi dari P implikasi key. Maka nah, oke. Jadi langkahnya harus kalian buat teratur seperti itu ya. Supaya apa? Supaya kalian tidak salah pada saat membuatnya ya. Oke. Oke, saya buat ulang ya. Jadi saya perlu ingkar P. Nah, oke. Saya buat urut ya. Kemudian saya perlu ingkar key. Saya perhatikan. Maka ingkar dari P apa? S B B. Ingkar dari key apa? SB, ya kan? SB. Ini saya kira nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Nah, setelah kita lengkap elemen kita, yang kita perlukan, ya kan, untuk kita kerjakan notasi ini atau tabel ini, maka baru kita buat. Selanjutnya kita perlu apa? Selanjutnya kita perlu P implikasi key, oke? P implikasi key, oke? Oke. Apa rumusnya tadi? Apa tabelnya? B S B B ya. Ini udah hafal ya. Jangan sampai nggak hafal kalian ya. Implikasi, konjungsi, disjungsi ya, sama B implikasi itu kalian sudah hafal ya, harus di luar kepala, oke? Kemudian apa lagi yang kita perlukan? Ini udah berarti premis 1 digabungkan dengan konjungsi dengan premis 2 atau premis 1 konjungsi premis 2 ya kan? Yaitu P implikasi key dan ingkar key ya, ingkar key. Oke. Oke ya, apa dia? Hasilnya perhatikan P ini dia, ini dengan ingkar key dengan ini, oke? Berarti dan ya, B dan S salah, ingat itu satu pipa dengan 2 keran. S dan B tetap salah dia, B dan S tetap salah, B dan B baru betul ya, oke ya, oke, udah dapat kita kan? Sekarang apa? Sekarang baru dia kesimpulannya ya, kesimpulannya kan. Jadi kesimpulannya, oke, kita buat P implikasi key dan ingkar key, ya kan? Kita tutup, ya kan? Kemudian implikasi ingkar P ya. Oke ya. Oke nih ya. Ini dia ya. Ini dia. P implikasi key dan ingkar key, kemudian implikasi dengan konklusinya itu ingkar P. Apa? Berarti ini sama ini ya kan? Ini implikasi sama ingkar P, ini dia kan, ingkar P kan. S, jika S maka dia benar. Jika S maka dia benar. Jika S maka B maka dia benar. Jika B maka B maka dia benar. Berarti dia ini adalah tautologi. Berarti benar ya kan, sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, sebuah argumen harus tautologi, ya kan? Maka dia disebut valid ya, argumentasinya disebut valid, ya kan? Karena dia harus tautologi. Udah bisa ya? Oke. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kalian buat ini ya. Kalian buat kalimatnya. Apa kita masih pakai yang tadi kalimatnya, yaitu statement 1 atau pernyataan satunya adalah matematika dasar mudah. Kemudian pernyataan 2-nya adalah mahasiswa PGMI lulus semua ya. Oke ya. Ya, oke, tinggal kita buat aja dengan memperhatikan rumusnya. Ya, makanya kalian harus hafal rumusnya. Rumus daripada modus tollens ini. Dan yang tadi juga modus ponens, ini modus tollens. Kalian perhatikan.
premis satunya ya. Premis 1. Premis 1 apa? Jika P maka Q kan? P tadi apa? P tadi apa? Jika P apa tadi? P apa? Matematika dasar mudah kan? Matdas mudah, matematika dasar mudah, ya kan? Jika matematika dasar mudah, kemudian apa? Q maka mahasiswa PGMI maka mahasiswa PGMI lulus semua. Oke. Kemudian premis 2-nya apa? Premis 2 apa? Ingkar Q. Kalian perhatikan. Premis 2-nya apa? Ingkar Q. Ingkar Q apa? Apa tadi Q? Q mahasiswa PGMI lulus semua kan? Q kan? Q itu adalah mahasiswa PGMI lulus semua. Kalau ingkar Q berarti apa? Mahasiswa PGMI ada yang tidak lulus ya kan? Mahasiswa PGMI tidak lulus ya kan? Oke. Q ingkar Q apa? Ingkar Q mahasiswa PGMI tidak lulus semua. Tidak lulus semua ya. Maksudnya ada yang tidak lulus ya. Jadi tidak lulus semua. Jadi kalau dia Q adalah mahasiswa PGMI lulus semua, ternyata kalau ingkar Q berarti mahasiswa PGMI tidak lulus semua ya. Artinya ada yang tidak lulus ya. Jadi tidak semuanya lulus. Nah, jadi mahasiswa PGMI tidak lulus semua. Tidak semuanya lulus. Ada yang lulus, ada yang nggak lulus ya. Oke, bisa paham ya? Bisa paham ya? Jadi jika matematika dasar mudah, maka mahasiswa PGMI lulus semua. Kemudian premis 2-nya adalah ingkar Q. Mahasiswa PGMI tidak lulus semua. Jadi ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Jadi tidak semuanya lulus ya. Tidak semuanya lulus ya. Oke ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ingkar P. Kesimpulannya adalah ingkar P. Oke. Kesimpulannya adalah ingkar P. Kesimpulannya adalah ingkar P. Apa ingkar P? Matematika dasar tidak mudah. Kan P-nya tadi matematika dasar mudah. Ternyata kesimpulannya adalah ingkar P. Matdas matematika dasar ya. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Oke, bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke ya? Bisa ya? Oke, jadi tadi jika matematika dasar mudah, maka mahasiswa PGMI lulus semua. Ya kan? Oke, premis keduanya ingkar Q. Mahasiswa PGMI tidak lulus semua. Ada yang lulus, ada yang tidak. Tidak semuanya lulus ya. Mahasiswa PGMI tidak semuanya lulus. Artinya apa? Artinya kesimpulannya ingkar P. Matematika dasar tidak mudah. Kenapa? Karena ada mahasiswa PGMI yang tidak lulus. Oke, bisa ya? Bisa dipahami? Saya kira bisa ya. Oke, kita masuk ke apa? Ke argumentasi kedua, yang ketiga. Aturan penarikan kesimpulan yang ketiga ya. Sebenarnya banyak ya. Cuman saya jelaskan sampai yang ketiga aja. Sisanya nanti kalian pelajari sendiri, yaitu silogisme ya. Silogisme. Karena nggak mungkin saya jelaskan semua ya. Jadi kalian bisa pelajari sendiri. Yang saya jelaskan hanya modus ponens
modus tollens, dan silogisme. Silogisme aja ada dibagi lagi. Ada silogisme konjungsif, ada yang disjungsif ya. Jadi banyak. Tapi saya akan bahas silogisme secara secara umum aja ya. Atau sering disebut dengan silogisme hipotesis. Ini yang kita dalami. Nah, mungkin yang lainnya nanti kita akan jelaskan sekedarnya aja ya. Oke ya. Oke, kita masuk ke argumentasi penarikan kesimpulan yang ketiga, yaitu silogisme atau sering disebut silogisme hipotesis ya. Cuman kita sebut saja silogisme aja ya. Oke, berarti yang kedua adalah silogisme ya. Yang ketiga ya adalah silogisme. Silogisme. Oke, seperti yang tadi, seperti yang awal tadi, yang paling pertama-tama kalian harus hafal adalah rumusnya. Apa silogisme rumusnya? Ya, premis atau rumus atau notasinya ya. Premis 1 ya, itu adalah jika P maka Q. Nah, perhatikan. Jika P maka Q. Kemudian premis 2-nya adalah jika Q maka R. Artinya apa nih? Artinya di sini dia menggunakan tiga proposisi, 3 pernyataan, yaitu PQR ya kan? PQR. Berarti ada 3 proposisi. Kalau tadi kita hanya memakai, kalau yang tollens dan ponens tadi hanya memakai 2 proposisi, ya kan? Yaitu P dan Q, ya kan? Maka di silogisme dia menggunakan atau silogisme hipotesis atau transitivity ini atau silogisme ini itu dia memakai 3 proposisi atau 3 pernyataan, yaitu pernyataan P, pernyataan Q, dan pernyataan R. Nah, oke, kesimpulannya apa? Ini premis 1-nya jika P maka Q, premis 2-nya Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Oke, bisa ya? Bisa dihafal ya, bisa dipahami, bisa dihafal ya. Oke ya. Oke, kalau begini bagaimana rumusnya? Notasinya nih? Sama kayak tadi, sama kayak kayak penjelasan saya tadi. Suatu argumentasi dikatakan sah dan valid atau valid bila konjungsi, ingat, bila konjungsi dari premis-premisnya ini, konjungsi dari premis-premisnya ini berimplikasi konklusi. Ingat, konjungsi, ya kan? Konjungsi dari premis-premisnya ini, premis 1 dan premis 2 itu berimplikasi konklusi. Jadi berimplikasi konklusi. Ingat ya? Oke, jadi tinggal kita Tinggal kita buat aja. Oke, berarti apa rumusnya? Kita masukin aja ya. Ini ya. Jika P maka Q, kemudian apa? Dikonjungsikan dengan premis 2. Jika Q maka R, ya kan? Kemudian apa? Diimplikasikan, berimplikasi konklusi, ya kan? Berimplikasi jika P maka R. Nah. Oke, bisa kan? Ini dia kita dapat, tinggal kita rubah ke dalam bentuk tabel. Oke ya. Oke, kita rubah dalam bentuk tabel. Sini ya. Saya buat sini aja ya tabelnya. Ini tabelnya agak panjang ya. Kenapa? Karena kita ingat yang saya ajarkan, karena kita memakai 3 proposisi, 3 pernyataan, yaitu pernyataan P, Q, dan R. Oke.
Saya harap kalian sudah ini ya, sudah bisa karena sudah kita jelaskan di latihan kita kemarin ya. Oke ya, saya tarik garisnya terus ya. Oke, ini agak panjang sedikit nih, agak banyak sedikit yang kita kerjakan. Oke ya. Ini P, oke. Ini Q, oke. Ini R, oke. Oke. Ingat yang saya ajarkan dulu. Kita mulai dari yang paling ujung ya. Dia pasti BS. Ingat, saya suka dua-dua. BS, gini ya. BS ya. Ya. Kemudian BS ya. Kita lihat ya, nanti apa kurang apa lebih ini. Kemudian apa sini? BB SS. Nah, ya. Ya, lebih gampang gini kan? Nah, maaf. BB SS. BB SS. Oke, ini apa? BB ya. BB SS SS. Nah, ingat ya. Oke, apa aja yang kita butuhkan tadi? Apa aja yang kita butuhkan tadi? Oke. Apa aja yang kita butuhkan? Oh, ini ya. Apa aja yang kita butuhkan? Kita butuhkan ingkar-ingkar nggak ada ya. Nggak ada ingkar-ingkar sini ya. Berarti langsung aja ya. PQ ya. Jika P maka Q implikasi ya. Oke ya. Kemudian jika Q maka R ya kan. Jika Q maka R. Oke ya. Oke, saya kira ini dulu ya. Dan ini nanti kita konjungsikan, kita gabungkan ya. Jadi maka ini kita gabungkan sama ini kan. Jika P maka Q itu kita konjungsikan dengan jika Q maka R. Oke ya. Oke, baru nanti kita masukkan ini di terakhir ya. Berarti ini apa? Kita masukin ya. Oh, salah kita ya. Kita perlu jika P maka R dulu ya. Oke, sorry. Saya kelewat. Saya hapus ya. Oke. Nah, sering pas itu kalian harus hati-hati pas ujian ya. Ini jika P maka R. Oke. Oke ya. Baru dia kita masukkan ini ya. Jika P maka Q ya kan. Digabung dan jika Q maka R ya kan. Oke, ini dia. Kemudian baru baru masuk ini ya, notasi akhir daripada silogisme ya. Oke ya. P maka Q, kemudian Q maka R, kemudian diimplikasikan dengan P jika P maka R. Oke ya. Oke, ini apa implikasinya? PQ, BB, B. Kalian ingat ini saya nggak jelaskan lagi ya. Kalian udah jelaskan di awal-awal. BS, ingat S berarti salah. BS salah. Oke. SB benar. SS benar. Oke ya. Kemudian SS benar. Kemudian SS benar. Oke ya. Oke, kemudian QR, BB benar. BS salah ya. Kemudian SB benar. SS benar. Oke. BB benar. BS benar. Kemudian SB, oh BS salah ya. Nah, kalian hati-hati. Kalian ingat ini
Ingat aturan, kalau kalian nggak ingat aturan daripada implikasi, bisa salah kalian. BB benar. BS salah ya. Salah. SB benar. SS benar. Oke, coba kita rapikan dulu nih. Ini jangan di sini S-nya. Oke, ini S-nya di sini supaya gampang kita nih. Oke. Ini S-nya. Kita rapikan ya supaya nggak membingungkan kita. Oke. BS ya. Oke ya. Oke ya, udah ya. Udah ya. Kalian perhatikan betul ya, udah betul. BB, SS, BB, betul ya. Kemudian nih B, S, BB, S, betul ya. BS, S ya. BS, S, Oke, kemudian BB. Oke, kemudian tinggal kita nih P, jika P maka R ini ya. B sama B benar. B sama S salah. B sama B benar. B sama S salah. Ya kan? S sama B benar. S sama S benar. S sama B benar. S sama S. S sama B benar. S sama S benar juga. Oke ya. Oke. BS. B dengan B benar. B dengan S salah. B dengan B benar. Ya, benar ya. B dengan B. B dengan S salah. S dengan B benar, S dengan S benar, S dengan B benar, S dengan S benar. Oke ya, berarti di sini ya. Kemudian ada lagi yang ini, yang salah. BS, BS, BB. Oke, bisa ya. Oke, sekarang tinggal kita gabungkan ya. Ini ya, di bagian premis 1 kita gabungkan dengan premis 2. Premis 1 dengan premis 2 ya. Jika P maka Q dan jika Q maka R. Oke, berarti kita gabungkan P, Q, R ya. B dan B, benar ya. B dan S, salah. S dan B, salah. S dan B, salah. Dia harus benar semua kan. B dan B, benar. Ya. B dan S, salah ya. B dan B, benar ya. B dan B, benar. Kita ulangi lagi. B dan B benar, B dan S salah, S dan B salah, S dan B salah, B dan B benar, B dan S salah, B dan B benar, B dan B benar. Oke, udah ya? Ini dia ya. B, S, S, B, S, B. Ini ya. Oke, baru kita lihat hasil akhirnya. Apakah dia tautologi? Ya kan? Berarti ini kita implikasikan sama P. Ini ya, ini kita implikasikan sama jika P maka R. Ini ya. Oke. Coba kita implikasikan ya. Jika B maka B, benar. Jika S maka S, benar. Jika S maka B, benar. Jika S maka S, benar. Jika B maka B, benar. Jika S maka B, benar. Jika B maka B, benar. Jika B maka B, benar. Oke, berarti inilah dia hasilnya adalah tautologi. Ya kan? Berarti argumentasi ini adalah benar ya. Oke ya. Bisa ya? Bisa, saya kira bisa ya. Tinggal kalian buat kalimatnya. Kalau kalian buat kalimatnya mungkin agak banyak sedikit ya. Karena apa? Panjang begini ya. Oke ya. Oke, kita coba tadi apa kalimatnya? P-nya apa tadi? Oke. Apa tadi P-nya? P-nya tadi kalimat yang kita buat, P-nya
matematika dasar mudah ya. Matdas mudah. Oke ya. Kemudian key-nya apa tadi? Mahasiswa PGMI lulus semua. Mahasiswa PGMI lulus semua ya kan? Lulus semua. Kemudian tambah R, apa kira-kira? Apa R-nya? R-nya dosen senang ya. Dosen bahagia. Oke ya. Dosen bahagia. Oke. Coba kita buat ya. Apa tadi? Apa tadi hasilnya tadi? Ini ya. Kalian perhatikan ini. Jika P maka Q dan jika Q maka R, ya kan? Kesimpulannya adalah jika P maka R ya. Oke ya. Oke, bisa dihafal ya. Kita buat di sini. Oke, ini ya. Berarti dia jika P maka Q ya kan, dan jika Q maka R ya kan. Oke, kemudian berimplikasi konklusinya adalah jika P maka R. Ya. Apa kalimatnya? Yang pertama tadi? Premis pertama tadi apa? Premis 1 apa tadi? Jika P maka Q ya kan. Premis 2 jika Q maka R. Konklusinya apa konklusinya? Jika P maka R. Oke, kita buat kalimatnya. Ya. Premis 1. Apa? Jika matdas matematika dasar mudah, ya kan? Koma ya. Maka mahasiswa PGMI lulus semua. Oke. Sekarang premis 2. Apa premis 2? Jika mahasiswa PGMI lulus semua ya. Jika mahasiswa PGMI lulus semua ya, maka R ya, dosen senang ya. Dosen senang. Oh, dosen bahagia ya. Dosen bahagia, sorry maaf. Dosen bahagia. Oke, kemudian konklusinya apa? Kesimpulannya apa? Apa konklusinya? Jika P maka R. Jika matdas matematika dasar mudah, ya kan? Maka dosen bahagia.
Oke, ya, bisa ya? Saya kira bisa ya. Kira-kira bisa nih ya. Oke. Jika maddas mudah, ingat ini, jika P maka Q, ya kan? Jika maddas mudah, maka mahasiswa PGMI lulus semua. Jika P maka Q, ya, maka mahasiswa PGMI lulus semua. Jika Q maka R, jika mahasiswa PGMI lulus semua, maka R, maka dosen bahagia. Ya kan? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika P maka R, jika matematika mudah, maka dosen bahagia. Oke ya. Saya kira kita cukupkan dulu pembahasan kita. Nanti kita sambung lagi di pembahasan selanjutnya mengenai penarikan kesimpulan ini ya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.